bercerita tentang kreativitas. Mari berkarya untuk kemajuan bangsa, bersama untuk mewujudkan mimpi kita, membangun karya generasi muda bangsa. Ayo, ayo, mari kita dengar untuk wujudkan masa depan agar lebih bermakna. Semua ada di sini dalam acara ekonomi kreatif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan ke dalam keadaan sehat dan juga semangat ya semuanya. Ketemu lagi bareng saya Gina Febriona di Ekonomi Kreatif. Seperti biasa, kita akan bertemu dengan orang-orang yang benar-benar kreatif dan juga memiliki banyak sekali kemampuan ya. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi dan juga bisa mengedukasi untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang seni kaligrafi dengan tema industri kreatif kaligrafi rumahan. Nah, di studio kita juga ada beberapa hasil karya dari narasumber kita kali ini. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan mereka terlebih dahulu. Yang pertama telah hadir bersama kita Abang Imam Nawawi Rangkuti, seorang penggiat kaligrafi. Halo Bang Imam. Ya, halo Kak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Oke, selain ada Bang Imam juga ada Bang Tutur Ahmad, seorang penggiat kaligrafi juga. Kita sapa dulu. Halo Bang Tutur. Ya, halo Kak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Semangat juga hari ini ya? Ya, semangat. Terima kasih loh sudah hadir bersama kita di sini. Dan sebenarnya ini salah satu tema ataupun topik yang memang benar-benar kita tunggu nih selama ini ya. Berbicara tentang seni kaligrafi, tapi sebelum itu sebenarnya kesibukannya apa sih Bang Imam sama Bang Tutur? Bang Imam dulu deh. Alhamdulillah kita nih, saya pribadi lah ya, hari-harian itu mengatur manajemen sekolah lah, atau bisa dibilang kepala sekolah. Iya. Nah, Kepala sekolah ya berarti. Iya. Jadi kalau kepala sekolah namun punya karya seni, seni kaligrafi, ini gimana? awalnya sih belum jadi kepala sekolah saat itu. Saat itu tamat masih kuliah, ikut suatu event namanya MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Dan alhamdulillah bakat seni yang terpendam tuh keluar gitulah. Nah, jadi jenjang karirnya ada. Alhamdulillah saat itu MTQ Kota Medan juara 1, diutus lagi ke tingkat provinsi Sumatera Utara juara 1, sampailah pada tingkat nasional. Ini udah langsung di-spill ya, kira-kira kenapa sih kok bisa terjun di dunia kaligrafi ya? Berarti sebenarnya suka hobi sama seni kaligrafi ini, Bang Imam? Hobi ya, Hobi. dari kelas 2 SD lah. Oh. Menggambar awalnya. Udah lama dong ya. Oke, tapi kita bakal ngobrolin lebih lanjut ya soal gimana sih background dari Bang Imam. Namun saya ke Bang Tutur Ahmad dulu. Bang Tutur, kesibukannya apa nih sekarang? Oke, kalau untuk saya sih kesibukannya ya di bidang seni juga. Misalnya saya terima tempahan seni lukis, mengajar privat seni lukis, atau lukis-lukis dinding dan sebagainya lah. Masih di bidang seni juga kok, selain kaligrafi. Tapi latar belakang pendidikannya apa sih? Kok bisa sih? Karena kan kalau misalnya soal kaligrafi ini ya nggak semua orang bisa, butuh skill yang memang benar-benar baik gitu ya. Latar belakang pendidikannya untuk Bang Tutur apa nih? Kalau saya kebetulan alumni Unimed di jurusan seni rupa. Memang di bidangnya. Tapi untuk kaligrafi saya belajarnya di luar daripada pendidikan Unimed. Tapi sedikit banyaknya udah memang ada ini ya, passion di bidang seni ya. Karena memang dulu kuliahnya di seni rupa. Yes, oke. Kalau Bang Imam gimana kuliahnya dulu apa sih? Sebenarnya kalau cerita seni bukan dari kuliah sih, dari SMP, SMA. Saya dulu MTS di Pondok Pesantren Ar-Rodotul Hasanah. Begitu. Lanjut ke madrasah aliyahnya. Jadi kita di kelas 6 itu ada diamanahi keorganisasian. Saya masuklah di organisasi kesenian.
disitulah cikal bakal, pengen nerus sini kayaknya. Peluang nih sepertinya. Dari situ. Iya. Ternyata ya, berarti memang benar-benar apa ya namanya? Memang passionnya itu ya, Iya. berarti ya. Tapi Kuliahnya kan berhubungan dekat dengan Unimed kan, tetanggaan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Oke. Nah, jadi Jurusan Ekonomi Islam. Ekonomi Islam ya. Kenapa kemarin nggak kepikiran untuk ngambil seni aja gitu? Sebenarnya orangnya sih mudah bosenan ya. Mudah bosenan. Okay. Ya jadi udahlah cari wahana baru lah di ekonomi. Ya alhamdulillah sih kepake sih. Sinkron juga sih. Jadi kalau kita hanya sekedar pandai melukis nggak pandai menjual kan, gimana dapat modalnya? Benar juga ya. Iya kan? Iya benar. Jadi memang sinkron ya. Udah punya skill tapi kuliahnya di ekonomi, jadi bisa nih untuk mengembangkan bisnis yang namanya seni kaligrafi. Iya, Oke, betul. kita sebelum masuk gimana sih mereka dulunya kok bisa sih terjun di dunia seni kaligrafi. Di studio ini kita nih pemirsa sudah ada beberapa hasil karya dari Bang Imam dan juga Bang Tutur ya. Saya mau tanya dulu nih, kira-kira beberapa ini produk siapa? Produk saya sendiri. Ini Bang Tutur ya, yang ini? Tutur. Iya, Bang Tutur juga ya. Pemirsa boleh lihat. Nah, kalau punya Bang Imam yang di sebelah sana ya? Iya, sebelah sini dan satu. Oke. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal karya atau seni kaligrafi ini kan saya juga sering lihat ya di beberapa masjid gitu ya. Sebenarnya medianya bagaimana sih? Apakah memang harus di kanvas saja atau yang sering kita lihat di kubah masjid ataupun di dinding-dinding masjid kan itu ada kaligrafi. Itu juga termasuk yang dibuat sama Bang Tutur sama Bang Imam juga? Iya, betul. Iya, betul. Tapi pernah ada project itu juga kah? Ya Pernah. Masih berjalan. Berarti nanganin dua-duanya ya? Iya, dua-duanya. Oke. Berarti sebenarnya medianya nggak hanya kanvas aja? Iya, seni kan nggak terbatas. Kreatif kan nggak ada batasannya. Medianya di mana aja biasanya? Medianya di mana aja bisa. Ke dinding, kanvas, karton, duplex, aluminium, kuningan, keramik. Terserah ya, terserah. Maunya apa ya? Mau konsumen tuh apa terserah. Iya, mau pot pun bisa juga, Iya, terserah bisa. ya. Dinding pun juga bisa. Tas, sepatu. Tapi pernah nanganin project gitu? Iya, pernah. Wah, keren. Tepuk tangan dulu dong untuk Bang Imam dan Bang Tutur ya, luar biasa ya. Oke, sebenarnya gimana sih awal mulanya dulu Bang Imam tertarik dengan dunia seni kaligrafi ini? Tadi udah sedikit dibahas, tapi boleh dibahas lagi dong. Jadi lanjut dari tamat pesantren, terus lanjut ke UIN Sumatera Utara. Nah di situ ada kakak kelas, ingat saya namanya Sopyan. Dia ngajak tuh saya ikut MTQ. Nah dari situ karir melesat terus, juara satu, sampai tingkat nasional. Nah akhirnya kepikiran lah, abis nasional kan nggak ada internasional kalau di kaligrafi. Maksudnya MTQ ini di kaligrafinya kan? Iya, di cabang kaligrafi. Berarti di cabang kaligrafi ada lombanya sendiri ya? Iya, jadi judul besarnya MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Cabangnya banyak, ada Fahmil Quran, Syarhil Quran, Makalah Ilmiah Al-Quran. Oh, baik. Nah, kita masuk di kaligrafinya. Jadi ya setelah nasional ditanya ke Dewan Hakim atau tanya ofisial yang lain, kira-kira internasional ada nggak kan gitu kan? Rupanya nggak ada. Ada pun dia tapi bukan di kaligrafi kontemporer seperti di hadapan kita ini. Dia kaligrafi naskah, murni tulisan doang. Jadi terlepas dari itu, biar kita pun tetap berkecimpung di dalam dunia ini, kita berinisiatif buat suatu usaha lah kecil-kecilan, nerima tempahan atau job-job kecil lah. Ya lambat laun, alhamdulillah udah banyak yang kenal gitu sampai dengan sekarang. Wah, keren ya Kak. Nah, kalau Bang Imam seperti itu ya, berarti dari pesantren dulu juga, setelah selesai pesantren ikut yang namanya MTQ, kemudian menang sampai nasional ya, berarti juara 1. Iya. Di nasional belum rezeki mungkin. Iya, tapi udah sempat sampai ini ya, nasional ya. Oke, itu tahun berapa? Tahun 2016. 2016, wah sudah cukup lama ternyata ya. Kalau Bang Tutur sendiri bagaimana? Kalau untuk perjalanan ke dunia kaligrafi sih nggak jauh beda ya sama beliau, karena memang kami satu sanggar juga waktu di kaligrafi. Cuman bedanya saya belum pernah pesantren dulu, karena saya bakatnya di seni rupa. Yang mengajak saya ke dunia kaligrafi juga dulu namanya Bang Sopyan, bersama belajar juga bareng sama beliau nih. Jadi sama-sama kami berkecimpung juga di dunia MTQ sampai juara, dan alhamdulillah insya Allah
tahun ini saya akan mewakili Sumut di event nasional. Di bulan 10 nanti tuan rumahnya Kalimantan, Sulawesi Selatan. Keren-keren, luar biasa. Ini perjalanannya dua-duanya keren-keren banget loh sebenarnya sampai dipertemukan ya di lomba MTQ ini. Ini mudah-mudahan Bang Tutur juga bisa mewakili Sumatera Utara, bisa membawa nama baik Sumatera Utara juga ya, menjadi menang di babak nasional nanti ya. Bulan berapa perginya? Insya Allah bulan 10 nanti di Kalimantan Selatan. Bulan 10, oke. Pemirsa, ini kita sama-sama doain ya Bang Tutur ya, supaya bisa menang nanti di Kalimantan untuk bawa hasil karyanya. Nah, berbicara tentang seni kaligrafi, mungkin beberapa orang banyak yang belum tahu, tapi udah tahu nih bentuknya apa. Sebenarnya seni kaligrafi ini apa sih artinya? Apakah memang harus ada unsur-unsur ayat Al-Quran di dalamnya? Iya. Kalau kita terfokus pengertian kaligrafi, sebenarnya kaligrafi itu tulisan indah kan. Jadi khusus di agama kita Islam gitu kan, kaligrafi itu dikaitkanlah dengan tulisan indah yang berbau bahasa Arab. Jadi bukan melulu di Al-Quran, tapi ada hadis, ada mahfuzot, ada kata-kata mutiara lainnya dari tuan-tuan guru kan, ulama-ulama. Jadi itu kita konversikan ke tulisan yang indah. Jadi tulisan indah tuh enak dipandang, enak dilihat. Seperti kalau kita tahu di konvensionalnya tuh kayak font Times New Roman, font Arial gitu kan, atau warna base. Jadi kita ada namanya tersendiri, kaligrafinya, kayak kaligrafi Nashi, Sulus, Parisi, Diwani dan lain sebagainya. Oh, berarti kaligrafi ini sendiri pun juga banyak jenis-jenisnya. Banyak jenis tulisannya. Banyak jenis tulisannya gitu ya. Banyak gaya-gaya juga berarti ya. Oke, namun kalau sesuai dengan tema kita ya, industri kreatif kaligrafi kontemporer. Kaligrafi kontemporer ini maksudnya seperti apa? Bisa Tutur yang jelas sih. Mungkin bertutur. Kalau untuk kaligrafi kontemporer ini sebenarnya perkembangan dari dunia seni dan perpaduan dengan Al-Quran. Jadi kaligrafi kontemporer ini kan penggambaran dari sebuah Al-Quran, tapi memaknai sebuah ayat itu gitu. Misalnya kayak contoh yang di situ misalnya nih, itu An-Nahl ayat 98 yang menceritakan sebuah Al-Quran. Oke, kita ke sebelah sini pemirsa mungkin boleh belum baca di Quran, sebelah kanan saya mengucap ya. ta'awuz. Ini namanya seni kaligrafi kontemporer ya. Apa tadi artinya? Ini tentang di mana setiap orang yang akan membaca Al-Quran itu ditamakan kita harus ta'awud dulu, bismillah dulu kan. Dimana setiap orang yang membaca Al-Quran itu insya Allah akan mendapat perlindungan dari godaan syaitan. Itu makna dari sebuah ayat tersebut gitu. Jadi kita melukis itu bukan hanya sekadar melukis, tapi memiliki makna tertentu. Nah, maknanya itu di mana kita menggambarkan dari sebuah ayat tersebut gitu. Ayatnya apa, maknanya apa. Jadi kita menggambarkan sesuai dengan maknanya gitu. Tapi perpaduan dengan seni. Dipadukan antara seni dan Al-Quran. Al-Quran juga harus bermakna ya. Harus ada artinya tersendiri ya. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya ya. Ini juga salah satu karya dari Bang Tutur ya pemirsa ya. Kalau ini sendiri artinya apa? Nah, kalau ini diambil dari surah Yasin, yaitu saya boleh angkat ya, supaya pemirsa juga kelihatan ya. Nah, ini dia pemirsa. Ini surah Yasin ayat 85 yang berbunyi itu salamun qaulami rabbir rahim, yaitu pengucapan salam kepada umat muslim atau umat manusia. Ini penggambaran dari salam itu tersendiri lah gitu, dari surah itu tersendiri. Tapi kalau untuk hiasannya kayak di sini ada gambar kayak gunung ya, benar? Itu memang dari ide sendiri. Iya, kalau untuk lukisannya itu imajinasi, di mana kita tuh membuat sebuah lukisan itu maknanya bagaimana bisa indah dipandang mata, indah dipandang mata-mata umum gitu kan. Cuman kita tetap memiliki makna tertentu dan tidak jauh dari kaidah-kaidah kaligrafinya. Jadi misalnya kaidah kaligrafi itu shin, alif atau dan sebagainya itu bagaimana tetap tidak lari dari kaidahnya. Arabnya tetap ada. Jadi imajinasi lukisannya tetap indah gitu. Sesuai dengan kaidahnya juga ya. Iya, harus ada kaidahnya. Jadi tidak boleh sembarangan juga untuk membuat Imla'iyah. Oke. Berarti dulunya ada sekolahnya tidak kalau misalnya untuk orang-orang yang pemula ya, untuk orang-orang yang baru mau terjun di dunia seni kaligrafi itu ada sekolahnya juga kira-kira? Kalau sekolah formal sih nggak ada.
Cuman badan pelatihan tuh banyak. Contohnya kayak kita nih di bab Kosika, badan pelatihan Qori-Qori'ah, Hafiz-Hafizah, Seni Islam Kaligrafi. Dipimpin langsung oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Lagut Sultan Pulungan. Ya, mana tahu lagi nonton ya kan. Nah, beliau tuh secara gratis memfasilitasi kami. Bagi kami yang mau belajar. Dari belum dapat juara sampai udah ya dikenal masyarakat lah. Beliau selalu membawa kami. Bagus sekali ya. Jadi udah kayak dianggap anak sendiri lah. Iya. Apa tadi namanya? Bab Kosika. Iya, Bab Kosika Sumatera Utara. Luar biasa ya. Nah, di luar itu pun kita ada pelatihan juga dari pemerintah Kota Medan. Alhamdulillah di Kota Medan ini aktif seperti LPTQ, Lembaga Pelatihan Tilawatil Quran Kota Medan. Jadi di situ kita yang dibayar. Oh iya. Iya, kita dikasih uang saku, uang alat, uang cat dan sebagainya. Berarti sebenarnya pemerintah juga mendukung penuh ya untuk anak-anak muda di Sumatera Utara lebih berkreativitas di dunia seni kaligrafi ya. Baik, kita sudah kenal sama hasil karya dari Bang Tutur. Nanti kita akan lihat bagaimana sih hasil karya dari Bang Imam ya. Kita akan bahas lebih lanjut tentang seni kaligrafi kontemporer ini. Jadi untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif. Cerita tentang kreativitas, mari berkarya untuk kemajuan bangsa, bersama untuk mewujudkan mimpi kita, membangun karya generasi muda bangsa. Wujudkan masa depan agar lebih berwarna. Semua ada di sini dalam acara Ekonomi Kreatif. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kita di Ekonomi Kreatif ya. Dan kita masih membahas tentang seni kaligrafi ya, industri kreatif kaligrafi kontemporer. Dimana tadi udah ngobrol sama Bang Tutur dan juga Bang Imam ya tentang background mereka masing-masing, dan juga kita sudah lihat beberapa hasil karyanya bagus-bagus banget, dan ini sebenarnya harus ada loh, wajib ada di rumah ya. Supaya makin mempercantik rumah juga ya, semakin nyaman juga di dalam rumah ya. Nah, bagaimana dengan hasil karya dari Bang Imam nih? Tadi kan kita udah ngobrol tentang Bang Tutur ya. Bang Imam di sebelahnya boleh dijelasin, boleh diangkat juga ya. Nah, izin Kak ya. Ini namanya apa? Ini cabang seni kontemporer juga, sama seperti ini. Ayatnya an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi untuk biar orang nengok nih karya, langsung paham, kita buat tentang yang indah-indah. Biasanya yang bersih itu kan indah kan. Nah, tapi tetap kita tidak lepas dari imlaiyahnya, harus benar. Jadi jangan ketinggalan nunnya atau nanti fa-nya nggak ada atau huruf-huruf lainnya hilang. Tetap harus imlaiyahnya itu ada. Jadi dengan sedemikian rupa dirangkai, terwujudlah karya yang seperti di hadapan kita ini. Wah, keren sekali ya. Nah, kita lanjut. Itu kan kebersihan sebagian dari iman ya artinya. Yang di atasnya itu apa? Yang di atas ini salah satu produk UMKM kita juga. Ini namanya kalau kita bilang kertas pelangi. Kertas pelangi. Kertas pelangi. Artinya ini awalnya hitam, kemudian kita gosok. Keluarlah warna pelanginya. Digosok pakai apa? Pakai sesuatu yang jangan tajam lah, benda-benda tumpul lah. Kayak sistem kerok gitu. Berarti sebenarnya pembuatannya dengan kerok ya, Mbak? Ya, kalau yang ini, ini kan enggak. Kalau yang itu dengan cat. Cat kuas, akrilik. Akrilik, akrilik painting atau oil. Baik. Luar biasa. Saya baru tahu. Saya pikir seni lukis cuma lukis pakai cat air aja. Ternyata juga ada yang tipe dari kertas sendiri ya. Kita lanjut ke sebelahnya Bang Tutur, itu karya siapa? Karya dari
salah satu rekan kita juga. Iya. Namanya Puji Darmaji. Iya. Nah, di sini kita sama-sama mengkoreksi. Terakhir jadilah satu karya yang luar biasa. Itu bacanya izin tur. Wa huwal ghafurul wadud zul arsyil majid fa'alul lima yurid. Artinya wa huwa itu kembali kepada Allah. Allah itu dijelaskan sifatnya. Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih. Zul arsyil majid. Dia itu yang memiliki seluruh apa yang ada di tatanan tata surya ini. Iya. Fa'alul lima yurid. Jadi karena dia punya semua ini, terserah Allah mau ngapain aja. Iya. Nah, itulah bahwasanya membuktikan bahwasanya dia itu benar-benar Allah, Tuhan. Iya. Nah, jadi kita gambarkan dalam bentuk-bentuk objek-objek seperti sesuatu yang menyejukkan lah, menunjukkan kebesaran Allah itu. Nah, ada gunung, dan itu kebetulan itu karya di TC Puji kemarin di MTQ Padang Nasional. Nah, dan di atas itu ada tertanda tangan Ustadz Didin Sirojudin. Nah, beliau itu merupakan pelopor atau tokoh kaligrafi di Indonesia. Jadi intisarinya kalau udah dapat tanda tangan beliau, wah udah sesuatu yang luar biasa itu. Seperti itu. Iya, itu juga dipadu-padankan dengan Masjid Padang. Masjid Padang ya? Iya. Kayak saya pikir tuh rumah gadang. Ya, Masjid Padang yang baru. Di Padang itu. Baru dibangun masjidnya kalau nggak salah. Oh gitu, masjid Iya. di Padang ada seperti itu ya? Iya. Keren sekali, saya dari tadi terpukau sekali melihat hasil karya dari Bang Imam dan juga Bang Tutur ya, luar biasa. Karena bukan hanya sekedar kaligrafi biasa aja ya kalau kita lihat ya, tapi ada unsur dan juga makna yang terkandung di dalamnya dan dipadu-padankan dengan imajinasi kita nih ya. Karena ada beberapa gambar-gambar juga yang harus kita padu-padankan antara kaligrafi dan juga gambar itu sendiri ya. Iya. Tapi sebenarnya hal-hal apa sih yang dibutuhkan seorang seniman atau seni kaligrafi kontemporer ini untuk bisa buat satu produk ini? Yang pastinya niat ya. Karena kalau kita bilang biaya atau skill, semua orang pasti terlahir dengan skill ya. Oke. Kalau biaya ada yang gratis tuh ya. Digratiskan malah. Ada juga sekolah gratis nih ya. Jadi niat yang perlu, konsistensi lah. Iya. Untuk terus menggores. Karena yang kita kerjakan ini ayat-ayat Allah, kalamullah kan. Artinya kita memang niat untuk sekaligus berdakwah di jalan Allah. Iya. Nah, kalau niatnya cuma mencari selembaran uang atau apa, takutnya tak berkah itunya pula. Jadi niatnya tulus untuk berdakwah dulu. Nah, karena berdakwah bukan kita di atas mimbar berkhutbah, bukan sekedar itu. Berdakwah lewat tulisan pun bisa. Iya. Contohnya di kaligrafi. Wah, luar biasa. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan pahala untuk berdakwah juga banyak caranya ya. Iya. Salah satunya di seni kaligrafi ini ya. Namun kalau untuk proses pengerjaannya untuk satu karya sendiri berapa lama Bang Tutur? Kalau untuk proses pengerjaannya sih tergantung di diri kita ya. Ada yang dilihat dari kerumitannya, dilihat dari prosesnya juga mau maksimalnya seberapa gitu. Tapi pada umumnya untuk di ajang lomba dan MTQ rata-rata itu memang 7 jam. Cuman terkadang kalau untuk karya biasa memang sudah bagus tapi kurang maksimalnya, kurang kepuasan tersendiri. Ya. Maka dari itu di luar daripada itu kami biasa membuatnya tuh paling tidaknya 2 hari. Ya. Supaya mendapatkan hasil yang maksimal, maksimal. ya 2 hari. Untuk ukuran yang ya seginilah kira-kira. Untuk ukuran yang besar. Yes. Tapi untuk bahan-bahannya apa saja yang kita perlukan? Kalau untuk bahannya sih tergantung pada si penggiat itu sendiri ya. Ada yang memang memakai bahan oil, oil canvas, ada yang memakai akrilik. Tapi yang ada di sini rata-rata ini akrilik, cat akrilik semua, cat lukis. Kalau untuk merek bervariasi sih. Oke, lalu kira-kira kalau sekarang kan udah dikembangin nih menjadi usaha kan, berarti berdua ya untuk usahanya sendiri atau masing-masing? Banyak sih. Kerja, ini kolaborasi nggak antara Bang Imam dan juga Bang Tutur? Kolaborasi. Kalau seminggu itu kira-kira ada berapa banyak orderannya? Kalau saya pribadi sih seminggu itu paling ada 3. Oke. 3. Wah, lumayan dong, banyak dong itu. Iya. Tapi untuk Tutur lebih banyak dia. Bang Tutur gimana? Nggak jauh beda sih. Beda variasi, nggak selalu ini aja sih, maksudnya nggak selalu kaligrafi ini aja. Gitu. Oh, berarti sebenarnya
nggak selalu ini kaligrafinya, berarti sesuai requestan atau Iya, sesuai requestan. sesuai requestan Iya. untuk pembuatan sendiri ya. Iya. Untuk gaya kaligrafi yang Bang Imam dan juga Bang Tutur buat ini ada stylenya sendiri nggak? Ada keunikan sendiri nggak? Ya kalau misalnya orang seni lihat tuh dari goresan ya. Dari goresan? Jadi kita udah paham tuh nengok karya Tutur atau karya Iya. Puji atau karya kawan-kawan yang lainnya. Oh ini karyanya Iya. dari goresan. Iya, Kalau dari pola atau tema pun juga bisa kita ketahui juga. iya. Ah, jadi macam lah ragam biar kita nih tahu karya-karya seseorang itu. Begitu. Susah nggak sih belajarnya dulu pertama sekali? Susah ya. Susah juga sih. Karena Susah kan juga. Karena kita harus memadukan ayat Al-Quran itu menjadi sebuah karya. Heeh. Jadi istilahnya gini, orang nengok karya itu oh udah paham menceritakan tentang apa. Seperti itu. Nah, jadi berpikirnya keras di situ sih. Tapi sekarang udah mudah ya. membuat konsepnya itu yang konsep awal itu sih. Oh, oke. Jadi ketika Baik. dapat ayat, nah kita di situ mengonsepnya yang harus bagaimana imajinasinya yang agak lama di situ sih. Tapi kalau inspirasi, imajinasi itu dapat dari mana biasanya? Ya, macam ya. Referensi para senior juga banyak kan, referensi para masternya. Terus nanti kita kembangkan lagi gitu ya. Atau ada juga yang dari Mang Ide sendiri. Iya. Ada pengalaman yang tidak terlupakan kah kira-kira Pengalaman dalam ya. dalam proses pembuatan nih selama bertahun-tahun ini, kira-kira ada kenangan gak yang dilupakan, ini paling berkesan banget nih untuk buat ini gitu? Kalau saya dulu ya, Iya, Bang Imam dulu ya. kemarin tuh di akhir tahun lupa saya berapa, ada ngerjain masjid di Aceh Singkil, Iya. masjid besarnya yang saat itu ada manasik hajinya dan sebagainya. Di Aceh Singkil ya? Iya, di di Aceh Aceh berarti ya? Singkil. Iya. Oke. Ngerjain kubah masjid saat itu ikut Bang Dedek sama Bang Mail. Jadi kerja kami saat itu masih jadi anak buah lah ya, belum punya pasar sendiri. Sorong akhirnya Bang Mail tuh ya untung nggak jatuh lah dari ketinggian 30 meter. Kalau enggak saya udah panik lah itu. Iya, iya. Itulah pengalaman ngeri-ngeri. Abis itu tapi yang lucunya setelah itu ketawa. Iya. Gitu. Berarti sebenarnya ada apa namanya ya? Maksudnya nggak mudah ya, Iya. karena kan kita menghias kubah masjid yang memang kita tinggi ke atas. sekali Heeh. di paling atas, jadi memang susah juga ya. Maksudnya ada yang harus di Tantangan mentalnya Iya. itu juga ya. Bu. Kalaupun di pekerjaan atau perlombaan gitu ya, Mm-mm. kenangannya paling salah satu yang masih dikenang lah pinjam-pinjaman cat. Itu pinjam-pinjaman cat. Jadi si tutor mau ngecat warna hijau, mana hijaunya gitu. Kecarian semua. Banyak lah kalau diceritakan mungkin 3 jam bisa kita. Kalau dari orderan sendiri bagaimana? Ada nggak yang, wah ini aku suka sekali, puas sekali dengan gambar yang Bang Imam buat gitu? Jadi kalau orderan kita kan by request ya. Iya. Tapi tetap ada kita itu karya sendiri yang kita pajang. Masa sih studio kan nggak ada pajangannya itu ya. Iya. Jadi yang kita datang ke galeri kalau dia suka tinggal maharin aja gitu. Paling kalau penghitungan modal dan sebagainya itu kan kita ngitung alat ya. Iya. Tapi kalau untuk namanya seni ini kalau udah suka berapapun pasti dibayar. Seperti itu. Kalau untuk tutor mungkin ada Oke, lagi. kalau Bang Imam seperti itu ya, bagaimana kalau Bang Tutor nih, kira-kira pengalaman yang tak terlupakan pada saat apa? Saat pertama kali dan terakhir kali MTQ Nasional Mahasiswa. Itu pertama kali saya ikut MTQ Nasional dan terakhir kali saya ikut MTQ Nasional di mahasiswa, tapi ya bukan di umum, di Iya. mahasiswa. Dan itu tantangan paling tersendiri, di mana ibaratnya masih belum terlalu mahir di bidangnya, tapi lanjut ke PASK nasional dengan tantangan yang lebih ngeri lagi daripada nasional umum. Kalau misalnya di nasional umum kan ayatnya itu kadang satu malam sebelum sebelum hari H, besok atau malam ini sudah turun. Jadi kita sudah berpikir konsep di malam hari. Oh betul, ya. Tapi kalau untuk di MTQ nasional pengalaman saya di mahasiswa, itu ayatnya 10 menit. Sebelum lomba? Iya, 10 menit sebelum lomba. Waduh, berarti itu ada konsep, tantangan iya. yang sangat berat di situ ya? Ayatnya betul-betul konsep
menguras pikiran kali lah. Iya. Ya, udah gitu pesertanya lebih daripada umum. Kalau umum kan MTQ umum hanya beberapa provinsi di Indonesia. Iya. Hanya beberapa jumlah. Tapi kalau untuk tingkat nasional mahasiswa itu ada ratusan universitas di Indonesia. Dan itu yang sangat berat sekali. Iya. Yang diambil hanya 6 ke final, setelah itu baru pemilihan lagi. Dan waktu di final saya masuk ke Harapan 1 dan setelah di akhir final lagi alhamdulillah saya bisa ngejar sampai ke juara 3 nasional. Wah, Ya, mahasiswa. keren. Nah, dari situlah alhamdulillah terus belajar lagi ya sampai sekarang inilah. Keren. Luar biasa loh Bang Tutur ya. Berarti itu impromptu ya, kayak langsung dikasih bahannya, langsung menguras pikiran yang memang Begitu sangat berat. mengejutkan kali lah. Mengejutkan ya, sampai dengan finalis yang juga cukup banyak, sampai ratusan, tapi mampu menjadi juara 3 nasional ya. Keren sekali. Ini pengalamannya seru sekali ya kalau didengar ya. Nah, jadi kalau kita lihat dengan segudang pengalamannya sekarang, Bang Imam dan juga Bang Tutur, sekarang ada yang dikerjain nggak proyeknya? Ada kepikiran untuk mengembangkan ilmunya untuk orang-orang di sekitar gitu? Kalau saya sih pengennya agar adik-adik itu konsisten belajar. Udah buat workshop ataupun pernah Studio. buat workshop ataupun sekolah untuk siswa baru? Pernah. Cuman pernah? terkendala di minat. Terkendala di minat? Iya, di minat adik-adik atau penerus selanjutnya itu masih belum familiar lah dengan kaligrafi. Iya. Mungkin ya sekarang kalau kita kenal anak milenial kan, Iya. mainannya TikTok dan segala macam, takut megang yang jorok-jorok gitu, Iya. atau yang bercet-cet. Padahal itu yang enak sebenarnya. Jadi kedepannya kalau studio udah ada, cita-cita semua udah diraih, tinggal kayak mana sih penerus kita nih harus dipersiapkan. Tapi sudah ada sekolahnya, sudah buat sendiri? Di studio itu juga. Di studio juga ya? Oke. Siswa umur berapa yang sempat Bang Imam dan Bang Tutur ajarkan? Kalau saya di kisaran SMP ke atas. SMP ke atas. SMP, Bagaimana sih SMA. minat mereka, kalau Abang lihat ya, untuk masyarakat Sumatera Utara sendiri, apakah seni kaligrafi ini cukup banyak diminati orang-orang? Sebenarnya sih banyak. Ya. Cuman karena yang kita miriskan ini mereka nggak ngerti gitu, bagaimana proses pembuatannya dan lain sebagainya, proses menuju situ. Jadi ya kalau kita lihat di Medan dulu kan ada pasar seni ya, sekarang tutup. Iya. Kalau kita juga mau membangun itu kembali, masih banyak rintangan dari masyarakat. Ada yang belum paham, baik itu dari masalah harga dan lain sebagainya. Karena kan seni itu nggak bisa diukur ya. Ya. Jadi kendalanya mungkin di masyarakat itulah, masih awam rata-rata. Sebenarnya banyak tapi masih awam ya. Iya, nggak yang seperti tahu. kita di pulau yang lain ya, Iya. di Jawa atau Bali dan begitu. sebagainya. Oke, Bang Tutur kan udah banyak juga nih ya orderan ataupun hasil karyanya yang sudah dijual ke banyak orang ya. Kira-kira untuk rate harganya boleh tahu nggak ya, dari Iya. harga berapa sampai harga berapa? Kalau harga sih tergantung request dari mulai ukuran sih, kita patokan ukuran aja lah. Ukuran jadi besar minimal dari model 500 ke atas ya. Kalau pemilihan atasnya memang nggak apa ya, random, dia nggak sesuai apa berapa aja kan kalau ke atasnya. Cuman minimal biasa rata-rata sih dari 500-an. Dari start from 500.000? Iya. Oh, Bang Imam? Sama. Start from 500.000? Iya, karena kita kan harus Di bawah 500.000 tidak ada? ada juga. Ada, tapi ada. ukurannya yang berbeda. Iya, berarti bahannya beda. Bahan ukuran Bahannya berbeda. Kayak yang seperti ini paling 100 ribuan. Oh, I see. Baik. Tapi di situ ada namanya. Berarti Iya, bisa nama ukir saya. nama ya di situ Iya. ya. Keren. Oke, baik. Kalau dari harga sebenarnya nggak termasuk murah sih menurut aku ya. Iya. Cukup, tapi dengan hasil karya yang seperti ini sebenarnya harus dihargai lebih mahal lagi ya sebenarnya. Tapi bisnis yang menjanjikan nggak sih menurut Bang Imam dan juga Bang Tutur dulu? Ini menjanjikan nggak ya untuk prospek kedepannya? Menurut saya sih menjanjikan sekali ya. Iya. Menjanjikan sekali. Karena kaligrafi kan bukan hanya ini aja gitu. Luas kaligrafi ini. Iya. Kayak tadi kayak masjid dan sebagainya.
menurut saya sih menjanjikan sekali. Dan insya Allah kaligrafi ini berkah lah. Insya Allah. Menjanjikan dan juga berkah ya. Oke, Bang Imam, menurut Bang Imam gimana? Pastinya menjanjikan. Kalau nggak menjanjikan nggak mungkin sampai sekarang. Iya. Karena kita di luar penghasilan job-job pesanan orang, kita juga ada, ya alhamdulillah kita ini masih produktif lah, artinya masih berprestasi lah. Iya. Artinya bantuan hadiah itu pun masih banyak mengalir kan gitu di luar ini. Dan ini pun kalau sekali datang macam nggak ada henti-hentinya gitu. Aku penasarannya harganya berapa ya? Tapi ini udah ada tanda tangan juga dari Ustadz ya. Iya, tinggal belum dibingkai. Iya. Lebih mahal lagi, tapi kayaknya nggak dijual. Nggak dijual, kenang-kenangan. Kenang-kenangan ya. Nah, baik, ini luar biasa sebenarnya. Kalau mau aja ya untuk para pemirsa yang ingin belajar di dunia kaligrafi ya, ini sebenarnya harus melek ya. Kalau misalnya suka dengan seni lukis, anak-anaknya suka dengan seni lukis, tidak ada salahnya ya untuk bisa terjun di dunia seni kaligrafi. Di mana ini juga luar biasa, banyak untuk meraih prestasi juga banyak wadah-wadah prestasinya, sekolahnya juga ada yang gratis, kemudian prospek kedepannya juga bisa menghasilkan untuk kita, berkah juga ya, karena juga berhubungan dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis dan lain sebagainya ya. Nah, saya juga pengen tanya prestasi dari Bang Imam dan juga Bang Tutur ya. Selain tadi yang disebutkan, adakah prestasi lain yang didapat? Kalau saya sih mentok di situ, mentok, karena itu udah paling tinggi lah untuk umumnya. Nah, kalau di bawah itu banyak sih. Nah, jadi ya mungkin cuman nasional tahun 2016 itu aja. Keinginan apa yang ingin dilakukan ke depan? Cita-cita deh, apa sih yang pengen banget Bang Imam lakuin ke depannya? Apa ya? Agak bingung juga sih. Kalau keinginan sih yang kayak saya bilang di awal tadi, ingin punya penerus. Pengen punya penerus. Punya adik-adik yang meneruskan perjuangan dakwah kita lewat lukisan inilah. Nah, ke depannya. Jadi dia nggak mati karena kan Al-Qur'an ini kan sepanjang hayat. Ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Benar. Oke, Bang Tutur sendiri apa nih proyek yang pengen banget dilakuin ke depan? Ya, nggak jauh beda sih sama beliau ini. Intinya yang penting penerus itu harus ada memang, biarnya kaligrafi ini nggak mati dan ilmu kita juga nggak mati gitu. Selagi misalnya suatu saat memang ya umur kita memang nggak panjang, tapi setidaknya ada yang meneruskan, yang menjalankan daripada pahala itu gitu. Itu sih niatnya. Betul, oke, benar sekali. Nah, kalau ngomongin soal pameran, ada kepikiran nggak pengen buat pameran sendiri gitu ya? Ini pameran Bang Imam tunggal gitu ya, supaya orang-orang juga bisa lihat di sana hasil karyanya. Jadi mereka juga berminat untuk terjun di dunia seni kaligrafi. Gimana Bang Imam? Kalau pelukis yang namanya artis tuh pasti punya, pengen pameran besar di satu gedung, pengen. Tapi untuk sampai sekarang belum kesampaian lah, karena karya-karya kita pun masih bisa dibilang tergolong sedikit lah. Nah, artinya ya buat jual Masa kan sih gitu. sedikit. Tapi kalau mungkin tadi seni rupa memang sebelum tamat tuh kan diharuskan pameran kan. Tapi berarti sudah ada studio sendiri ya, galeri ya? Ada. Di mana itu? Di Jalan Karya. Jalan Karya. Ya, Siagul. Kalau kita mau lihat produk-produk dari Mas Tutur sama Bang Imam di sosial media di mana? Instagram. Bang Tutur dulu. Boleh. Kalau saya Tutur_Arthur. Tutur_Arthur. Oke. Kalau mau lihat hasil karyanya di sana ya. Nanti kalau misalnya ngobrol-ngobrol lebih lanjut boleh juga ya pemirsa ya. Bang Imam di mana? Kuas_Medan. Kuas_Medan. Oh, namanya aja udah berhubungan dengan kuas ya. Baiklah. Nah, ini keren-keren banget. Saya juga jadi termotivasi ya, pengen belajar seni kaligrafi ya. Kalau boleh ya diajarin ya. Boleh lah. Tapi terbuka untuk umum ya. Terbuka. Usia juga nggak memandang usia ya. Bahkan kita ada peserta tuh di Deli Serdang, masih SD malah. Masih SD. Oh, keren banget ya. Nah, nggak terasa ini sudah di penghujung acara ya pemirsa, sudah hampir 1 jam kita menemani Anda untuk ngobrol bersama dengan Bang Imam dan juga Bang Tutur di sini ya. Sebenarnya masih panjang sekali yang mau kita omongin ya, tapi terbatas dengan waktu. Mungkin mudah-mudahan Bang Tutur sama Bang Imam nggak kapok ya, bisa diundang lagi di TVRI ya. Mungkin kita mau minta tipsnya sedikit untuk para seniman yang lain. Bagaimana sih cara mempertahankan hasil karya seni kaligrafi kontemporer agar lebih baik lagi ke depannya, Bang Imam?
Kalau untuk meningkatkan skill kita secara pribadi, Ya. Bagi kawan-kawan sekalian, jangan malas untuk latihan ataupun menggores. Semakin banyak kita latihan menggores, semakin bagus karya kita, semakin bagus juga hasilnya nanti. Dan jangan lupa juga belajar dari senior-senior atau teman-teman yang ilmunya lebih di atas kita. Jadi jangan melihat sesuatu itu kecil. Lihatlah kita yang kecil, lihat ke atas, belajar dari mereka. Dan jangan menghina juga yang lagi di bawah. Ya. Jangan menghina karya-karya yang masih jelek, tapi support mereka. Pesan saya, al ilmu soidun wal kitabatu koiduhu. Ilmu itu pancing dan talinya itu pengait. Ya. Jadi sebenarnya di kaligrafi ini kita yang paling banyak membaca daripada si pembaca itu. Karena ketika kita tulis bisa kita mungkin 10 kali baca atau lebih. Jadi sangat bermanfaat di sini. Ayolah kawan-kawan yang masih muda, masih ingin serius di sini, perbanyaklah latihan, perbagus goresan kuas kita, biar karya-karya ke depan kita dipandang bahkan sampai internasional. Amin. Oke, gimana untuk Bang Tutur sendiri? Boleh deh pesan dan juga harapan kepada pemirsa TVRI ya terkait tema kita hari ini ya, industri kreatif kaligrafi kontemporer. Untuk pesan saya sih tidak jauh beda sama beliau ini, Bang Imam. Intinya kita harus rajin belajar juga, rajin menggores. Semakin banyak kita karya kan semakin paham sampai kita menemukan karakter kita gitu. Karakter kita itu di mana, goresan kita itu di mana, arah kita itu di mana. Untuk tahap pertama belajar kita wajarlah kita meniru yang lebih senior, lebih yang ahlinya, karya-karya yang luar biasa. Memang harus seperti itu kita meniru sampai pada akhirnya kita nanti mempunyai karakter tersendiri gitu daripada karya tersebut gitu. Intinya belajar terus. Karena anak muda sekarang tuh kebanyakan mereka lebih malas sih banyak. Atau kadang ada juga yang memang sayang di bahan, ada juga itu sayang di bahan. Dan mereka ada yang hanya latihan saat event aja gitu. Jadi kan intinya jangan jadikan kaligrafi itu hanya sekedar ajang perlombaan aja gitu loh. Jadikan itu jadi dari diri sendiri, belajarlah dari diri sendiri, dari dalam hati sendiri, biar terciptanya karakter sendiri dari hati lah intinya, dari hati tersebut. Jadi pesan saya, jangan jadikan kekuranganmu menjadi kelemahanmu untuk meraih cita-citamu. Gitu ya. Tapi jadikan kekurangan itu jadi kelebihan ya. Kelebihan itu sendiri. Dan dengan belajar terus. Dengan belajar ya. terus sampai bisa lah. Oke, baik. Terima kasih Bang Tutur Ahmad sudah bersama kita di sini. Terima kasih Bang Imam Nawawi Rangkuti juga sudah sharing ilmunya, pengalamannya. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi dan juga menginspirasi teman-teman ataupun pemirsa Sumatera Utara untuk bisa mencintai dunia seni kaligrafi kontemporer ya. Baik, untuk pemirsa terima kasih sudah menyaksikan Ekonomi Kreatif. Tentunya terus saksikan Ekonomi Kreatif setiap hari Selasa jam 5 sore akan ada banyak sekali pembicaraan kita yang memotivasi, inspiratif dan juga edukatif untuk Anda semua. Saya Gina Febriona pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.